Assalamualaikum, halo guys. Ratusan musisi dunia telah bergabung dalam satu suara untuk menolak penggunaan AI atau kecerdasan buatan di industri musik yang kini marak. Ratusan musisi tersebut melihat perkembangan teknologi seperti AI adalah hal positif memangnya ya. Tetapi bila digunakan secara masif di industri musik justru dapat merusak kreativitas. Nah, sebelumnya pada Rabu tanggal 3 April 2024, Billie Eilish menjadi salah satu dari 200 artis yang menyuruhkan agar penggunaan predator AI di industri musik dihentikan. Surat tersebut bunyinya begini ya. Dia memperingatkan bahwa AI akan melanggar hak-hak kami dan merendahkan hak-hak seniman manusia jika digunakan secara tidak bertanggung jawab. Serangan terhadap kreativitas manusia harus dihentikan. Harus melindungi diri sendiri dari penggunaan AI yang bersifat predator untuk mencuri suara dan kemiripan artis profesional, melanggar hak cipta, menghancurkan ekosistem musik. Isu surat tersebut demikian ya. Tapi sebenarnya AI jauh daripada itu dan terus berkembang. Anda tahu kenapa? Sebab AI dapat membuat musik mereka sendiri, lalu membuat suara yang sangat emosional secara sintetis dan potensinya ke depan akan lebih baik lagi. Mereka akan membuat suara para artis itu jadi terdengar jelek. Ini memang kabar buruk bagi Anda yang hobi bernyanyi ya, karena mendapatkan saingan dari makhluk digital bernama AI dengan kemampuan dan kecerdasan yang hampir tiada batasnya. Anda mungkin menolak dengan mengatakan, mana mungkin ya itu. Tapi lihat, satu persatu teknologi dari film Hollywood kini telah menjadi kenyataan. Satu lagi contoh, Elon Musk telah sukses menanamkan chip ke dalam otak seseorang penderita kelumpuhan. Orang tersebut kini merasa senang karena ternyata jadi memiliki kemampuan mengontrol barang-barang elektronik hingga komputer pribadinya. Kedepannya para ahli mengatakan chip tidak perlu lagi ditanam ke dalam tengkorak kepala manusia dengan bentuk nano. Ia bisa dikirim ke dalam otak dalam bentuk paket-paket gelombang. Ide yang menyatakan ilmu pengetahuan suatu ketika tidak perlu dipelajari dengan susah payah hingga manusia harus bertahun-tahun duduk di bangku sekolah. Paket pengetahuan dapat diinjeksi ke otak manusia dalam sekejap mata suatu hari. Contoh, jika secara biologis anak Anda talentanya matematika dan fisika, instrumen mesin akan memindai kemampuan anak Anda dan seberapa mampu otak anak Anda, serat neural anak Anda menampung sejumlah data informasi dan sistem daya abstraksi pengetahuan tersebut ke dalam otak anak Anda tersebut. Kemudahan ini bukan tanpa alasan, sebab di masa depan populasi manusia telah tumbuh hingga melampaui bumi. Jadi kebutuhannya berbeda. Harus ada koloni jauh sebagai rumah baru ras manusia kita di alam semesta ini. Tidak ada waktu lagi untuk menerapkan pendidikan kono, yakni duduk di bangku sekolah bertahun-tahun. Tentu saja semua ini ada risikonya, karena segala sesuatu biasanya tidak lepas dari kontrol pemerintah, ya kan? Pemerintah biasanya memutuskan apakah suatu cabang ilmu pengetahuan penting atau tidak bagi kepentingan orang banyak. Saya khawatir ilmu agama akan dimarginalkan. Sebab jika Anda belajar di bangku sekolah di masa segala pengetahuan dapat diperoleh instan melalui injeksi, Anda akan tertinggal sangat jauh dan itu tidak masuk akal pada masanya kalau duduk di bangku sekolah macam kayak sekarang. Sains dan teknologi memang mengerikan ya guys, tapi hal itu juga adalah hal alami yang harus dilalui oleh dunia kita. Itu bukan konspirasi segelintir orang, karena matematika misalnya tidak kurang adalah gejala alam semesta itu sendiri. Sebagian Anda saya yakin sangat memahami apa yang saya bicarakan ini ya guys. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.